Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Nah, hari ini Bu Guru semangat sekali nih, karena hari ini kita akan belajar beriman kepada qadha dan qadar. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita berdoa dulu dengan cara baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah, karena hari ini anak-anak sudah berdoa dan siap belajar, maka Bu Guru akan langsung ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah pengertian qadha dan qadar. Qadha secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman ajali. Nah, sedangkan pengertian dari qadar sendiri secara bahasa adalah ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Sedangkan secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Anak-anak, ciptaan Allah kadang terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat. Misalnya nih, al-khalqu seperti wujudnya anak karena adanya orang tua, dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya juga ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, yaitu al-amru atau kun fayakun. Kun fayakun tahu artinya apa? Nah, artinya adalah jadilah. Misalnya, wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya, jadi tiba-tiba ada gitu. Nah, biasanya anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa menggunakan kata takdir. Padahal yang dimaksud itu adalah qadha dan qadar. Selanjutnya yaitu macam-macam takdir. Nah, untuk macam-macam takdir di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu takdir mubrom dan yang kedua adalah takdir mu'allaq. Nah, untuk yang pertama yaitu takdir mubrom. Takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contohnya, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami mati. Sedangkan untuk takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq, artinya takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Contohnya, bekerja keras merubah orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Dan rajin belajar bisa merubah orang yang tadinya bodoh menjadi pintar. Sampai sini bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah perbedaan pendapat tentang qadha dan qadar. Di sini juga ada dibagi menjadi dua, yaitu kaum Jabariyah dan yang kedua adalah kaum Qadariyah. Kita masuk ke pendapat yang pertama dulu dari kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah berpandangan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam hidupnya dan segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan ini cenderung membuat hidup sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kaum Jabariyah ini berpandangan bahwa kita hidup di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pasrah gitu. Kemudian untuk kaum Qadariyah berpandangan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Oleh karena itu, apapun yang diperbuat oleh manusia adalah berkat usaha dan kemampuannya sendiri, serta tidak ada lagi campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, jadi menurut kaum Qadariyah ini bahwa kita sebagai manusia ketika mendapatkan sesuatu atau kita
berhasil mencapai sesuatu itu karena usahanya kita sendiri, tidak mengikut sertakan Allah, begitu. Yang selanjutnya, pengertian takdir, ikhtiar, dan tawakal. Oke, kita akan masuk ke pengertian takdir dulu. Jadi, takdir adalah takaran, ukuran, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diciptakan Allah, tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali dan berlaku bagi semua makhluknya. Pengertian ikhtiar sendiri yaitu berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu dengan yang dikehendaki. Bisa dikatakan kita bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu. Misalnya, anak-anak ketika ujian. Nah, ikhtiar anak-anak ketika akan mendapat sesuatu yang bagus atau nilai yang bagus, maka anak-anak belajar yang rajin, begitu. Jadi, ikhtiar ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dengan takdir. Nah, misalnya tadi anak-anak, ketika anak-anak sudah berusaha, sudah ikhtiar menggapai sesuatu atau belajar yang sangat rajin tapi hasilnya jelek, nah itu sudah takdir dan itu sudah tidak bisa berubah karena memang ikhtiarnya kurang atau mungkin usahanya yang masih belum tercapai. Jadi setelah itu akan lebih semangat lagi dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Baik, untuk yang terakhir yaitu pengertian dari tawakal. Sikap pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ajaran tawakal ini menanamkan kesan bahwa manusia hanya memiliki hak berusaha, sedangkan ketentuan terakhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini anak-anak, tawakal itu berserah diri kepada Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan ketentuan yang terakhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi beriman kepada qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, berprasangka baik. Yang keempat, melatih kesabaran. Dan yang kelima adalah terhindar dari sifat ragu dan penakut. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Yang pertama anak-anak, Allah telah menggariskan hukumnya dalam qadha dan qadar dengan pemahaman yang sangat besar. Kita mampu menjadi pribadi yang optimis dengan melakukan doa dan ikhtiar serta tawakal. Kemudian yang kedua, dengan memahami qadha dan qadar, kita tidak memiliki prasangka buruk baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Nah, yang ketiga, dengan memahami qadha dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang terakhir, yaitu manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Bahkan dengan kesadaran itu, tetapi konsekuensinya yang akan diterima di akhirat kelak yang berupa ganjaran surga maupun neraka menjadi keniscayaan bagi setiap manusia. Dengan kata lain, kita sebagai manusia berhak atau mempunyai hak untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Tetapi ada ganjaran yang harus kita dapat ketika kita di akhirat kelak, dan ganjaran tersebut bisa berupa surga atau neraka tergantung dengan perbuatan kita ketika ada di dunia ini. Bisa dipahami ya yang sudah Bu Guru jelaskan? Terima kasih karena hari ini anak-anak sudah meluangkan waktu untuk belajar dan menonton video pembelajaran dari Bu Guru. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.